Audio Jungle. Audio Jungle. Pemirsa, apa kabar hari ini? Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai Pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi saat ini. Oke, langsung saja kita terhubung dengan rekan saya, Dini Aprilisanda di Kota Tapan. Kepada Dini, disilakan. Baiklah Dwi Reminda, di sini saya Dini Aprilisanda akan mewawancarai salah seorang petugas PPK tahun 2014. Sudah bersama saya sekarang Ibu Nur Aini. Baiklah Bu, menurut Ibu bagaimana sih pandangan Ibu terhadap pemilu yang dilaksanakan di tengah pandemi ini? Pemilu di dalam pelaksanaan pemilu di dalam masa pandemi ini memang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena pemilu saat ini kita di dalam suasana dilanda wabah bencana non alam itu wabah COVID-19 ini. Lalu menurut Ibu sendiri apa sih perbedaan yang paling signifikan antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2010? Karena melihat di tengah situasi pandemi saat ini tentu ada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan yang lebih ketat daripada tahun 2014. Itu saja di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini kita PPKPU mempunyai peraturan-peraturan, yaitu peraturan PPKPU nomor 10 tahun 2020, itu mana di situ di dalam peraturan-peraturan itu sudah diterapkan aturan-aturan yaitu mengenai protokoler kesehatan dalam pelaksanaan atau di dalam masa kampanye pemilihan pilkada ini. Lalu pandangan Ibu sendiri kan mengingat tentu saja pemilu itu akan menimbulkan keramaian. Apakah itu tidak akan memberikan kluster baru atau menimbulkan tempat penyebaran baru dari virus corona itu sendiri? Sesuai tadi yang kami sampaikan, bahwasanya peraturan-peraturan sudah tertuang di dalam peraturan KPU nomor 10 2020. Tinggal penerapan di tengah masyarakat. Itu pun kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pengamanan masa kampanye dan masa pemilihan nantinya, agar nanti di situ tidak timbul klaster-klaster baru. Itu makanya diharapkan kepada terlebih diutamakan kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Begitu. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya Ibu Nuraini. Baiklah pemirsa. Jadi kesimpulannya di sini adalah dari pihak pelaksanaan pemilu pun, panitia pemilu pun tetap tidak menginginkan adanya menimbulkan kluster baru dalam pelaksanaan pemilu tahun 2020 ini, mengingat di tengah situasi pandemi yang melanda seluruh dunia saat ini. Baiklah pemirsa, sekian laporan dari lapangan saya hari ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Dini Aprilisanda yang telah memberikan informasi mengenai Pilkada tahun ini. Kita juga terhubung dengan rekan saya yang berada di kota Taluk Kuantan. Kepada Desti Merlina, disilahkan. Baik, terima kasih rekan saya di Reminda dari studio. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi terkait pandangannya mengenai pelaksanaan pemilu 2020 yang akan dilaksanakan di tengah pandemi corona. Pemirsa, di sini saya sudah ditemani saudari Nur Hatifah Insana. Di sini kita akan sedikit berbincang mengenai pelaksanaan pemilu 2020 di tengah pandemi. Pemimpin seperti apa yang Anda harapkan agar Sumatera Barat bisa lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih kepada reporter ini. Menurut saya pemimpin yang lebih baik itu yang akan mengedepankan kemajuan daerah kita ini. Yang pertama yaitu mengedepankan tanggung jawab, jujur, adil, bijaksana, bisa disegani, mampu mengayomi masyarakat dengan baik, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan bisa mengambil keputusan dengan tegas dan
bisa melaksanakan janji-janji di kampanyenya terdahulu bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya demi memajukan kesejahteraan masyarakat daerah kita. Lalu, bagaimana tanggapan saudari mengenai pelaksanaan pemilu 2020 ini yang akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19? Menurut saya, pemilu ini kan merupakan demokrasi di negara kita dari dahulu. Untuk dalam pandemi saat ini bisa saja kita lakukan pemilu ini, ya, karena saya juga melihat dari dua sisi, ada sisi positifnya dan ada juga posisi negatifnya. Yang pertama kita lihat dari segi positifnya. Dari segi positifnya itu kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menyuarakan hak kita untuk memilih pemimpin di daerah kita ini. Yang kedua itu kita masih bisa tetap menjalankan demokrasi kita dengan baik dan lancar walaupun di tengah kondisi yang seperti ini. Dan yang kedua saya lihat dari sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya kita laksanakan saat pandemi ini, yang pertama yaitu jika proses ini tidak kita lakukan dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat, maka ya, ini akan dapat mempercepat penyebaran COVID-19 di daerah kita ini. Yang kedua, tingginya risiko tingkat kecurangan dalam pemilu. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa saja petugas atau pelaksana dari pemilu ini karena petugasnya sedikit atau dibatasi dalam ruangannya, bisa saja dia mensabotase sedikit tentang suara yang telah kita pilih gitu. Baik pemirsa, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari lapangan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Desti Marlina yang telah memberikan informasi mengenai pilkada tahun ini di tengah wabah pandemi saat ini. Selanjutnya, kita juga terhubung dengan rekan saya yang berada di kota Pasaman Timur, akan memberikan informasi mengenai pilkada tahun 2020. Kepada Ayang Febrina, disilahkan. Baiklah, mengenai pemilu di Indonesia yang sudah mulai beraksi di tahun ini, di mana seluruh proses prosedur sudah dilakukan oleh para pihak KPPS mengenai pemilu yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, saya Febrina melaporkan dari Pasaman Lubuk Sekaping mengenai pendapat masyarakat tentang pemilu yang diadakan tahun ini. Tentu saja sangat berbeda dari tahun kemarin, di mana di jalanan kita dapat melihat kampanye yang dilakukan oleh para kandidat dari berbagai partai untuk melihatkan calon dari kandidat masing-masing. Baiklah, untuk itu di sini saya bersama narasumber bernama Rahma Febriani. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana pendapat tentang cara kita mengetahui berbagai calon kandidat dari berbagai partai saat ini melihat pandemi yang ada saat ini. Baiklah, kalau pendapat saya sendiri mengenai calon pemimpin yang untuk akan datang, menurut saya sebagai masyarakat kita bisa melihat calon-calon tersebut melalui media-media massa. Tidak heran pada saat ini kan memang masyarakat umumnya hampir seluruhnya telah memiliki yang namanya smartphone, dan sehingga untuk melihat calon-calon pemimpin yang akan datang mereka bisa melihat melalui smartphone maupun televisi yang disiarkan langsung dari pihak sana. Baik, namun di sini saya masih ingin bertanya mengenai bagaimana sih pendapat saudari Rahma mengenai pencoblosan langsung ke tempat TPS. Kan sekarang kan lagi masa pandemi gitu. Apakah tetap langsung ke TPS atau melalui media lainnya, melalui offline atau online gitu? Menurut saya untuk kestabilan yang ada tetap dilakukan secara offline, karena jika dilakukan secara online belum tentu semua pihak dapat memilih secara langsung, karena masyarakat kan belum tentu semuanya kan baru umumnya dan belum semuanya dapat menggunakan yang namanya smartphone, sehingga lebih baik untuk pemilu harus dilakukan secara langsung atau offline, sehingga
untuk pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih atas jawaban saudari. Mungkin sekian dari liputan saya di Pasaman Lubuk Sekaping. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Ayah Febrina yang telah memberikan informasi mengenai pilkada tahun ini. Selanjutnya, kita juga terhubung dengan rekan saya yang berada di Kota Padang. Kepada Rima Oktavianti, disilahkan. Baik, pada siang hari ini saya sudah berada di kediaman Saudari Widya Marzalianti yang merupakan petugas KPPS pada tahun 2019. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari, apa pendapat saudari mengenai dilaksanakannya pemilu pada masa pandemi ini? Baik, menurut saya pemilu yang dilaksanakan di tengah pandemi itu terlalu beresiko, mengingat banyaknya orang yang terjangkit pada wabah ini. Tentunya akan berdampak pada kesehatan penyelenggara pemilu serta para pesertanya. Juga segala kegiatan kepilkadaan itu tentunya akan dirubah dan beberapa kegiatan yang telah terencana sebelumnya itu pun akan diundur. Lalu pada saat pemilu yang lewat, apa kesulitan yang saudari alami dan mungkin akan lebih sulit lagi pada pemilu kali ini? Menurut saya kesulitan yang saya dapat pada pemilu kemarin itu mungkin kita tuh harus teliti dalam menghitung suara. Mengingat pemilu kemarin itu memilih pasangan calon itu lebih dari satu, makanya itu fisik kita dituntut untuk lebih sehat. Kalau kita lihat pada pemilu sekarang itu hanya memilih satu pasangan calon. Jadi menurut saya itu tidak akan terlalu sulit. Hanya saja sekarang adanya wabah virus corona, kita harus lebih mawas diri serta menjaga jarak dan memakai alat pelindung diri yang lengkap. Terima kasih kepada Saudari Widya yang telah meluangkan waktunya. Tentunya kita berharap semoga pemilu pada tahun ini berjalan dengan lancar dan aman. Sekian laporan dari saya Rima Oktavianti dari Padang, Sumatera Barat, kembali ke studio. Terima kasih kepada Rima Oktavianti yang telah memberikan informasi mengenai Pilkada tahun 2020 di Kota Padang. Kesempatan kali ini saya sudah tergabung dengan salah satu anggota KPPS dari Pasaman Barat. Hai, selamat siang Ibu. Siang, Bu. Saya ingin menanyakan apakah ada aturan baru mengenai Pilkada tahun ini dibandingkan tahun kemarin? Ada, sekarang seperti mematuhi protokol kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak, hanya itu. Oh, hanya itu saja. Apakah ada aturan lain, Bu? Tidak. Oke, terima kasih atas partisipasi Ibu kali ini. Oke, itulah pernyataan dari narasumber saya, yaitu salah satu anggota KPPS Pasaman. Oke, sekian informasi mengenai Pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi saat ini. Saya Dwi Riminda, sampai jumpa.